pertama adalah, penjelasan terkait facilitation, dan yang kedua adalah nanti teman-teman akan dibagi menjadi 2 kelompok, simpel aja LPI 3A dan 3B. Jadi dalam satu kelompok ini nanti teman-teman akan mengerjakan, eee, terkait sebentar saya share screen dulu ya, biar enak jelasinnya. Apakah sudah terlihat layar saya, teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah ya? Nah, teman-teman, jadi ini teman-teman akan, satu kelas akan, membuat rangkuman. Jadi ini kita anggap aja, tempat kita belajar bareng ya. Jadi nanti kita, akan sharing, jadi yang LPI 3A akan sharing link juga ke LPI 3B, karena ini linknya saya share di kolom chat ya. Jadi sebentar saya jelaskan dulu. Ini saya share ke kolom chat untuk yang LPI 3A. Ini untuk yang LPI 3B. Oke. Nah, teman-teman bisa sambil dicek ya linknya, kalau misalnya ada yang nggak berhasil akses, nanti infoin ke saya. Nah, teman-teman, jadi, dari ini kan kita udah minggu terakhir ya, teman-teman. Nah, untuk yang activity ini silakan teman-teman lakukan rangkuman terkait, yang misalnya LPI 3A terkait neraca perdagangan, yang LPI 3B terkait neraca pembayaran. Nah, teman-teman, dimohon untuk share informasi. Jadi kalau misalnya temannya udah nge-share misalnya definisi neraca perdagangan, nah berarti teman-teman nggak boleh share informasi tentang itu. Berarti mencari, informasi yang lain yang kira-kira bisa di-share-kan di sini. Sebagai contoh, misal teman-teman bisa compare, neraca perdagangan Indonesia dengan neraca perdagangan misalnya negara lain, atau misalnya teman-teman bisa compare ada berita-berita atau statistik-statistik termasuk link-linknya ya. Jadi kan di Badan Pusat Statistik itu ada tuh, neraca perdagangan per triwulan. Nah, itu juga bisa teman-teman, masukin. Lalu, informasi-informasi yang menarik menurut teman-teman silakan dimasukin. Misalnya, eee, untuk yang neraca pembayaran gitu ya. Nah, kira-kira kita tuh, banyaknya impor untuk item apa nih, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa masukin informasi di situ. Jadi, nanti ini, linknya kan bisa teman-teman bisa akses nih, yang kelas A bisa akses, kelas B bisa akses. Jadi harapannya dari, peer, discussing ini alias, diskusi bareng sama teman sekelasnya gitu ya, teman-teman bisa saling belajar satu sama lain gitu. Jadi, intinya gampang aja, teman-teman tinggal cari informasi yang belum ditambahkan temennya, satu kelas gitu ya. Dan ini satu kelas ya, jadi, teman-teman informasi sekecil apapun itu berarti ya, karena itu jadi bahan pembelajaran kita semua. Pokoknya yang LPI 3A akan membahas semua tentang neraca perdagangan, teman-teman bisa berfokus di Indonesia atau misalnya teman-teman mau kasih contoh negara lain juga boleh, dan, yang LPI 3B akan fokus, di segala hal, informasi-informasi menarik terkait neraca pembayaran internasional. Nah, ini teman-teman juga bisa nih compare dari tahun ke tahun, misalnya tren, Indonesia ekspor untuk, misalnya beras atau ekspor pupuk gitu ya, trennya, 3 tahun terakhir seperti apa. Nah, itu boleh gitu ya. Jadi, mudah-mudahan nanti kita bisa belajar satu sama lain, saya juga akan belajar dari yang teman-teman share di sini. Ini deadline-nya adalah minggu depan ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya, yang lebih cepat, maka dia mungkin akan mendapatkan informasi yang, berkesempatan share informasi yang gampang, kayak misalnya definisi neraca perdagangan, nah itu kan gampang tuh. Rumus misalnya apa. Nah, nanti yang terakhir-terakhir, teman-teman mungkin bakalan lebih mikir, apalagi yang belum di-share ya, karena harus melihat, dari yang di-share teman-teman yang lain, kalau misalnya ada 30 orang satu kelas, berarti kan udah ada 30 informasi nih yang di-share gitu ya. Jadi, better lebih cepat lebih bagus gitu ya. Dan, teman-teman jangan lupa dimasukin nama sama NIM-nya ya, teman-teman ya, supaya nanti, kelihatan itu informasinya yang share siapa. Sampai sini ada pertanyaan?
Untuk activity-nya? Oke, Maaf saya Bu, silakan. buat link yang kelas 3B itu belum ada yang bisa akses Bu, Link tulisannya error 3B. gitu Bu. Oke, sebentar ya. Ini saya coba try di sini. Oh iya. Oke, nanti yang 3B saya akan benerin dulu ya linknya. Nanti selesai kelas nanti kita eh, coba lagi. Terus teman-teman saya minta tolong untuk yang ketua kelas minta tolong dicatatin yang nggak hadir offline ya, karena sebetulnya saya itu nggak ada akses ke LPI 3A. Cuman karena saya tenda sama Bu Dwi, jadi ya udah kelas 3A dan 3B saya ngajar gitu. Oke teman-teman, minta tolong yang ketua kelas LPI 3A dan LPI 3B untuk share di akhir sesi nanti siapa teman-teman yang nggak hadir ya, yang nggak hadir aja. Share-nya di grup aja ya biar Bu Dwi bisa lihat ya teman-teman, karena kan yang absen nanti Bu Dwi. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini. Oke, ini udah bisa dilihat teman-teman? Sudah Ibu. Udah ya, ini saya pengennya sebetulnya yang full screen. Alright. Jadi trade facilitation. Oke, kayaknya di dunia ini nggak ada yang nggak suka dikasih fasilitas ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman dapat fasilitas uang jajan misalnya 1 bulan 2 juta gitu. Dapat mobil untuk antar jemput, terus misalnya teman-teman dapat fasilitas akses internet, terus voucher makan gitu. Pokoknya segala kebutuhan kita terfasilitasi. Cepat, efisien, kita mau butuh apa udah ada gitu. Kira-kira kehidupan kita bakalan gimana kalau sudah full fasilitas? Ada nggak kira-kira? Eh, Kira-kira menurut teman-teman kalau misalnya ada fasilitas dan kita nih hidup nih full fasilitas, kira-kira kehidupan kita bakalan seperti apa ya? Bakalan nyaman, Bu, serba mudah. Nyaman, serba mudah, karena enak ya mau makan udah ada, nggak usah mikir, udah ada makanan, udah ada voucher makan, atau misalnya di rumah udah dimasakin orang tua, terus misalnya mau kemana-mana udah ada transportnya, tinggal mau sekolah tinggal sekolah. Ada lagi nggak pendapat yang lain? Ada nggak yang nggak suka dapat fasilitas? Terlalu banyak fasilitas mungkin kayak, aduh hidup kok gampang banget ya. Gimana teman-teman? Kira-kira kalau misalnya orang Indonesia ini dapat fasilitas full gitu ya, kira-kira bakal jadi apa ya bangsa kita ya? Teman-teman mungkin bisa eh, ini ya, bisa membayangkan ada seseorang yang mungkin hidupnya penuh perjuangan, dia mungkin tidak punya banyak fasilitas, tapi akhirnya dia harus bekerja keras nih untuk mencapai sesuatu yang dia butuhkan gitu. Dan ada juga orang yang mungkin dari kecil tuh udah full fasilitas gitu. Nah, kira-kira perbedaan dari dua kondisi ini seperti apa? Saya penasaran pengen dapat pendapat yang kontra soalnya. Ini tadi kan yang enak, oke nyaman. Terus happy lah kan udah terpenuhi kebutuhannya. Saya pengen ada pendapat yang kontra nih, yang out of the box. It's okay, feel free. Kita cerita-cerita aja. Kira-kira ada nggak sisi jeleknya dari fasilitas? Ini ada 52 orang, saya tunjuk aja ya. Raja Najla, coba Raja, silahkan menurut Raja gimana nih dinamika fasilitas ini? Kalau orang terlalu banyak fasilitas, kira-kira jadinya bakalan seperti apa ya ending-endingnya? Jadi ketergantungan, Bu. Ketergantungan boleh dijelasin, Raja? Gimana tuh ketergantungannya?
Misalnya kalau kebanyakan fasilitas yang disediakan kita tuh jadi bergantung gitu Bu sama fasilitasnya. Jadi kayak membuat jadinya tuh kayak ketergantungannya tuh tinggi karena terlalu biasa dengan fasilitas yang bisa membuat kita itu kayak, kayak kurang mandiri dan tidak berusaha keras karena semuanya itu udah disediain gitu, Bu. Eee, Dampaknya apa tuh kalau misalnya kita nggak, mandiri, nggak berusaha keras gitu ya? Karena kan sebetulnya dia udah dapat fasilitas, ngapain dia harus mandiri? Gimana? Ada yang mau nambahin teman-teman? Fasilitas yang nyaman ini yang membuat kita, senang hidupnya, lebih lancar, tapi tadi kata Raja ketergantungan nih. Jadi kita nggak bisa, kita nggak terdorong untuk bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Bayu, apa sih dampak buruknya kalau orang itu nggak bekerja keras dan nggak mandiri? Gimana Bayu? Bayu hadir? Tadi kayaknya ada Bayu Syarif ya? Oke, karena Bayu tidak merespon, mungkin yang lain, Edward Hadi. Edward hadir? Cek cek. Halo Edward. Emang ini siang sih teman-teman. Saya khawatir kalau misalnya nggak dicolek, ngantuk tidur. Edward, masih hadir nggak nih Bayu? Offline. Edward tidak merespon. Saya jadi trust issue nih teman-teman. Teman-teman nih melek nggak ya? Oke, kita coba satu lagi. Mmm, Aura Safrilina. Iya, Bu. Oke, Aura, tadi pertanyaannya adalah, eee, apa sih dampaknya kalau misalnya seseorang itu nggak effort gitu di dalam hidupnya, nggak bekerja keras, nggak mandiri, walaupun dia punya fasilitas, kira-kira apa nih dampak terburuk yang mungkin terjadi? Jadi males-malesan gitu, Bu. Males. Oke, makasih ya teman-teman atas responnya. Jadi ini kita membahas tentang trade facilitation. Sebetulnya ini adalah terkait fasilitas fasilitas perdagangan ya teman-teman. Cuman supaya teman-teman paham apa itu fasilitas, jadi kita relatekan ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada seseorang yang mungkin kondisinya sangat berkecukupan, tidak memikirkan, terkait finansial, tidak perlu memikirkan terkait tanggung jawab yang berat, misalnya harus menghidupi adik-adik gitu ya. Terus, mungkin dia udah tinggal menjalani aja hidupnya dengan baik. Nah, terkadang fasilitas ini membuat kita terlena ya, kayak teman-teman, yang udah share tadi, bisa membuat terlena, terus juga bisa membuat malas, ketergantungan gitu ya. Karena apa? Karena fasilitas ini adalah sesuatu yang terkadang kita take it for granted gitu, kayak, misalnya teman-teman sekarang masih tinggal bareng sama orang tua, listrik, air itu aman tuh, teman-teman nggak perlu mikirin, teman-teman cukup mikirin belajar aja, terus, ibadah juga terkadang orang tua ngingetin kan, "Ayo udah sholat belum?" Kayak gitu. Dan itu yang saya rasain sekarang, fasilitas itu privilege itu sekarang saya kangenin banget gitu, di saat saya udah berpisah dari orang tua saya tuh sering banget ada momen-momen kayak, "Ih, udah habis ya ternyata masanya bareng sama orang tua satu rumah," gitu. Jadi, ketika kita
mau berkunjung pun kita udah disibukin dengan kehidupan kita, kayak gitu kan. Jadi, eee memang masa-masa yang sangat, menyenangkan itu ketika kita berada di dalam rumah ya. Mungkin nggak semua rumah itu membuat nyaman ya, tapi, at least ketika kita dekat sama orang tua, dekat dengan sumber barokah kita gitu ya, itu tuh jadi, kita ngerasa, "Oh gini loh kehangatan keluarga," gitu. Karena terkadang ketika udah dewasa, banyak menghadapi, apa ya namanya, tanggung jawab gitu ya, terkadang kita juga overwhelming gitu kan. Ini kita butuh nanya, "Ini gimana ya cara menghadapi hidup yang seperti ini?" Kayak teman-teman sekarang udah role-nya semakin bertambah kan, udah jadi mahasiswa dan teman-teman juga, mungkin punya kegiatan di luar, entah itu ikut lomba, entah itu aktif di kegiatan masyarakat, atau misalnya teman-teman, eee, ini ya, punya project-project tertentu gitu ya. Dan itu kan, semakin banyak nih, waktu yang terpakai untuk hal-hal yang serius itu tadi gitu ya. Nah jadi, kita masuk ke trade facilitation. Nah jadi, kenapa sih ada-ada aja trade facilitation ini, kenapa perdagangan juga perlu difasilitasi? Alasannya adalah karena, begitu kompleksnya perdagangan internasional. Teman-teman bayangin, ada ratusan negara di dunia ini terpisah oleh, area, benua, bahasa, terus juga ada sistem ekonomi yang berbeda-beda, ada yang liberal, ada yang demokratis, ada yang ekonomi yang apa namanya, komunis gitu ya teman-teman. Sistem hukumnya juga berbeda-beda. Hukum di Indonesia kita, bahkan kita juga mengadopsi dari hukum dari Belanda ya, karena memang Belanda kan lama di sini, terus kita juga, kitab hukum kita banyak disesuaikan dari sana. Terus, kebijakan ya, kebijakan antar negara itu berbeda-beda, jangankan antar negara ya, antar region aja misalnya Indonesia dengan Malaysia, kita punya, hal-hal yang mungkin kita sama nih term-term-nya, istilah-istilahnya, tapi ada juga yang berbeda gitu ya. Antara bangsa, internasional, ya, mancanegara. Nah, itu kan kata-kata yang berbeda-beda gitu. Jadi, ketika kita mau mulai berdagang dengan, negara-negara lain, maka ada banyak hal yang harus kita pelajari. Apakah misalnya nih item yang kita jual ini brandingnya itu di negara tersebut konotasinya bagus atau negatif ya gitu. Terkadang kan ada nama-nama yang, misalnya di kita biasa-biasa aja namanya, bagus-bagus saja, tapi pas nyampe Uzbekistan misalnya, "Eh, ini mencarut rupanya." Nah, itu bisa berakibat kalau kita kurang riset gitu ya, jadinya nanti barang-barang kita itu nggak laku di sana atau bisa jadi di-cancel atau di-blacklist gitu ya. Mata uangnya juga berbeda, kita mau transfer, mau bayar, misalnya udah deal nih, mau bayar, beda detik aja udah beda ininya. Jadi kita emang harus teliti, harus, banyak literasi dan banyak riset kalau misalnya, mau melakukan perdagangan internasional. Nah, selain dari, kondisi negaranya, kompleksitas itu juga muncul dari berbagai faktor seperti tarif dan non-tarif. Jadi, ada negara yang, kasih tarif untuk misalnya komoditas seperti kopi, misalnya 5%, ada yang kasih tarifnya sekian persen, ada yang dikasih tarif berlapis kayak, waktu itu saya pernah nyontoin, misalnya jam tangan itu nanti, strapnya dia cas beda lagi, terus, item apa namanya, yang bagian jam displaynya itu berbeda. Nanti kalau ada elemen misalnya emas atau apa, nah itu dicas pajak lagi. Jadi untuk satu item itu tarifnya bisa berlapis dan itu kan berbeda-beda tiap item dan teman-teman bayangin satu hari itu barang yang masuk ekspor dan impor, keluar dan masuk negara kita itu, eee, mungkin beratus-ratus ribu item ya teman-teman ya. Jadi, pengecekannya ya sangat kompleks, terus perbedaan regulasi, standar produk ya, kalau misalnya barang-barang mau dijual di Indonesia misalnya, makanan ya, daging gitu, daging dari New Zealand, dari Australia, itu harus dia mematuhi standar halal. Yang nyembelih harus baca bismillah nih, gitu. Jadi, beda-beda standar produknya, kalau misalnya itu kan di muslim ya, komunitas muslim. Nanti komunitas yang Yahudi itu berbeda lagi, teman-teman. Yahudi itu mereka kadang lebih prefer untuk, hewan-hewan sembelihan yang disembelih oleh komunitas muslim, karena menyebut nama Tuhan kayak gitu.
Tapi sebetulnya secara diet, Yahudi itu bisa lebih ketat dibandingkan Muslim, karena mereka ada yang kita bisa makan, Muslim bisa makan, Yahudi nggak bisa makan. Nah, itu kan standar produknya juga berbeda, tergantung socio-cultural yang terjadi di suatu daerah gitu, teman-teman. Belum lagi biaya logistik, kurs mata uang. Jadi betul-betul sangat kompleks, tapi ini juga worth it karena perdagangan internasional ini membuka arus tidak hanya dari barang ya, udah dibahas juga, selain barang ada arus perdagangan, tenaga kerja, ada jasa juga. Nah, kalau barang kan jelas nih, barangnya berpindah tempat dari Indonesia misalnya ke Malaysia, Indonesia ke Arab Saudi. Tapi kalau misalnya jasa, nah jasa kan misalnya jasa konsultansi nih, kita mau pakai jasa personal color contohnya ya. Nah, personal color mungkin ada yang online gitu ya, dia pakai aplikasi dan segala macam. Nah, orang yang ngasih eee, jasa personal color itu berada di Korea, sedangkan kita customer-nya berada di Indonesia. Nah, itu gimana kita mengkuantifikasi kalau jasa ini udah melakukan, kalau kita ini udah melakukan, ekspor jasa gitu, atau impor jasa, karena kita pakai jasa dari orang-orang yang berasal dari luar negeri. Pajak mana yang mau kita pakai gitu ya teman-teman. Jadi, begitu kompleksnya sehingga, eee, terkadang dibutuhkan, trade facilitation dan itu yang memang, dikejar ya oleh negara-negara. Nah, ini adalah, definisi dari trade facilitation atau fasilitas perdagangan. Nah, jadi, trade facilitation atau disingkat TFA ini, memuat ketentuan untuk mempercepat pergerakan, pelepasan, dan penyelesaian barang. Jadi, supaya ketika kita melakukan ekspor impor tuh gampang lah prosedurnya, administrasinya, birokrasinya gitu, teman-teman. Jadi, termasuk barang yang sedang dalam transit. Nah, Batam ini posisinya kita ini menjadi, terkadang menjadi transit hub gitu. Sebelum nyampe ke Australia, sebelum nyampe ke Singapura, dan sebelum nyampe ke, eee, daerah-daerah seperti Eropa, Amerika gitu ya, terkadang barangnya mampir di Batam dulu. Nah, pas mampir itu kan udah dihitung, eee, terkadang bukan cuman dihitung per hari ya, tapi juga per jam gitu, teman-teman. Kalau volumenya gede banget berarti kan dia lebih banyak nih, belum lagi nanti, birokrasi di pelabuhan kan kita nggak tahu ya, terkadang kan ada aja yang, kita tuh udah ada biaya-biaya yang tertera, tapi ternyata nggak bisa nih kalau kita pakai cara yang normal, harus pakai cara yang, eee, extraordinary supaya barang kita bisa lepas, kayak gitu-gitu. Jadi, eee, di sini ada trade facilitation yang apa ya, disepakati oleh beberapa negara, seperti itu. Untuk memudahkan nih, supaya jangan sampai ada hambatan perdagangan di luar tarif dan non tarif tadi. Kadang, di pelabuhannya regulasinya ribet, itu udah membuat hambatan perdagangan dan itu yang nggak, dimaui oleh masyarakat global gitu. Kita udah coba, ini nih mengeluarkan biaya banyak, kita mau akses market baru, tapi ternyata repot di pelabuhannya gitu. Sedangkan terkadang kita mungkin nggak punya resource yang mampu berbahasa, tempat tersebut gitu, sehingga sering ada, kerugian kayak seperti barang nyangkut lah, terus nanti disita lah, seperti itu teman-teman. Nah, di perjanjian ini juga menetapkan langkah-langkah untuk mendorong kerjasama yang efektif antara otoritas kepabeanan dan otoritas terkait lainnya dalam hal fasilitasi perdagangan dan kepatuhan kepabeanan. Jadi ini level koordinasinya udah di level antar negara ya teman-teman, karena kepelabuhanan itu kan juga berkaitan erat dengan bea dan cukai gitu. Jadi barang masuk itu udah dihitung-hitung, bea cukainya, pajak-pajaknya, seperti itu. Kalau yang nggak sesuai ya akibatnya sitaan tuh, sering kan teman-teman, dengar, "Oh ini ada disita, gadget dari Singapura," misalnya, atau penyitaan barang-barang lainnya. Sampah-sampah pun terkadang kita dapat juga tuh limpahan sampah, ekspor sampah dari negara lain gitu. Nah itu kan bukan item yang, komersil di kita yang bisa kita olah, kita nggak perlu ekspor sampah dari luar, kita banyak sampah di kita, karena sampah di kita kan nggak dikelola dengan, semestinya ya.
bukan yang kita ada pemisahan sampah di level rumah tangga, seandainya kita pisah pun di level rumah tangga, nanti digabung tuh sama truk itu, gabung semua campur jadi satu, brek, taruh di TPA gitu. Jadi nggak perlu kita impor, nggak perlu kita impor sampah, udah banyak sampah di tempat kita. Jadi tujuan dari trade facilitation ini ada dua. Yang pertama mengurangi biaya perdagangan global, karena selain biaya kirim tadi itu kan ada banyak biaya-biaya ya teman-teman ya. Dan ketika misalnya barang kita ketahan, berarti kan itu ada lagi biaya opportunity cost yang seharusnya waktunya kita bisa pakai untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif, tapi karena barang kita nyangkut, kita jadi effort nih, gimana cara ngeluarin barang kita yang nyangkut nih, Pelabuhan Batam. Kita koordinasi, koordinasi, koordinasi gitu kan. Waktu koordinasinya itu seharusnya bisa dipakai untuk yang lain, untuk dealing di project yang lain, tapi karena ada hambatan itu tadi, jadinya opportunity cost, biaya kesempatan istilahnya. Selanjutnya meningkatkan ekspor, kalau udah lancar, kayak udah terjamin gitu ya, itu lebih enak tuh kita ekspor impornya. Nah, selanjutnya, jadi di sini ada hubungan di antara TFA atau Trade Facilitation dan RTA, Regional Trade Agreement. Nah, ini kita bisa analogikan sebagai geng-geng ya teman-teman. Jadi negara-negara di dunia ini sebetulnya mereka punya geng-gengnya gitu. Jadi kayak misalnya eh Cina sama Amerika, menurut teman-teman geng atau enggak tuh? Cina sama Amerika. Kan banyak tuh ya beritanya akhir-akhir ini. Menurut teman-teman Cina sama Amerika itu geng atau enggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Mereka musuhan. Mereka kenapa? Versus, Bu. Musuhan. Versus. Kenapa kira-kira apa yang mereka versuskan? Biasa, Bu, masalah duit. Saingan Dagang. Masalah global, duit, Bu. persaingan global. Emang kenapa sih kalau mengakui aja kalau Cina emang udah powerful gitu? Apa ruginya untuk Amerika? Apa ruginya Amerika? Ya udah sportif aja, emang Cina dari dulu banyak kok made in China. Mereka udah jual barang kemana-mana. Apa nih alasan geopolitiknya? Kira-kira kenapa sih Amerika nggak mau ngalah aja gitu? Nggak mau mengakui sportif aja? Cina, lu keren gitu. Kenapa kira-kira teman-teman? Karena gengsi atau apa nih? Iya, Bu, nanti jadi kalah dalam persaingan ekonomi, Bu. Kalah dari persaingan ekonomi. Jadi sebetulnya ada beberapa alasan ya teman-teman ya. Tadi betul dia takut kalah di persaingan ekonomi, tapi sebetulnya memang udah kalah. Jadi Amerika ini kan emang dari awal dia udah bersikap, bertindak seperti polisinya dunia ya. Dia bikinlah itu lembaga-lembaga WTO, terus PBB lah, segala macam itu kan banyak yang diinisiasi oleh Amerika gitu. Terus Amerika waktu itu sebegitu powerfulnya dia sebagai negara hegemoni, negara yang kayak ibaratnya kayak top-topnya gitu ya. Tapi akhirnya muncul nih Cina dengan eh, paham ekonomi yang sangat berbeda gitu. Cina yang komunis, Amerika yang liberalis gitu ya teman-teman. Dia nggak pengen nih paham komunis ini menguasai dunia karena pasti akan merubah tatanan dunia nih. Makanya dulu ada perang dunia ya, World War itu kan Rusia itu kan sangat komunis ya walaupun runtuh juga gitu kan. Tapi teman-teman dulu bayangin sistem yang berbeda aja itu dianggap udah nggak geng. Harus jangan sampai ada yang ngikutin sistem ini nih. Karena nih kalau udah ikut sistem ini akhirnya dolar jadi nggak kuat. Ya kan dolar kan ibaratnya dinilai tukar bisa dibilang emas gitu ya kan. Karena banyak yang pakai dolar dan emas juga pergerakannya itu juga terpengaruh dari dolar, dolar menguat juga dia ikut kuat gitu ya. Jadi untuk perdagangan ketika udah pakai, maksudnya ketika Cina udah lebih maju, maka Amerika takut nih pengaruhnya berkurang. Takut nanti yang pakai dolar makin berkurang. Karena memang sebetulnya sekarang teman-teman kalau lihat kebijakan ada BRICS gitu ya.
di mana Cina dan negara-negara lain itu kayak pengen bikin sistem pembayaran yang alternatif gitu. Jadi supaya dolar ini nggak terlalu powerful banget gitu. Ada mata uang tandingannya seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya negara-negara yang merasakan bonding atau misalnya mereka apa ya punya keterikatan misalnya nih kayak Indonesia ya Indonesia mungkin dia butuh vaksin-vaksin butuh obat-obatan misalnya dari Amerika mungkin dia akan menjalin hubungan menjalin perdagangan apa sorry regional trade agreement atau apapun itu gitu ya teman-teman supaya kita bisa dapat fasilitas karena misalnya nih teman-teman logikanya kok teman-teman suka terhadap brand tertentu atau misalnya langganan di tempat makan tertentu kan kadang-kadang kita bikin membership ya teman-teman. Nah jadi regional trade agreement ini tuh kurang lebih seperti itu. Ketika kita sering berdagang atau kita sering melakukan transaksi ketika rakyat kita banyak membutuhkan item-item dari negara tersebut atau karena simply daerahnya dekat gitu ya kayak ASEAN gitu itu tuh kita cenderung untuk bikin regional trade agreement supaya apa kita yaudah kita sama geng kita nih kita bikin agreement supaya perdagangannya bisa lebih gampang gitu terus ketika kita udah masuk, sudah mensepakati, RTA itu tadi, maka akan ada trade facilitation di dalamnya. Nih kamu udah masuk geng kami, jadi kamu misalnya, kalau misalnya masuk pelabuhan kami, udah gampang dilewatin. Kalau misalnya kita lewat Singapura, mungkin yang Indonesia ya udah dokumennya lebih sedikit atau seperti apa. Secara teknis saya, kurang paham seperti apa karena itu, sangat kompleks ya persuratan-persuratannya itu, tapi kurang lebih kayak gitu logikanya teman-teman. Jadi kenapa kita bikin regional trade agreement itu supaya kita dapat banyak fasilitas. Karena kalau misalnya kita nggak kuat nih buat maksudnya kita nggak direcognize negara-negara yang mungkin kita nggak negara-negara yang nggak tahu kalau ada Indonesia nih ya mereka mungkin nggak bakalan kasih kita fasilitas kayak nganggap aja ya udahlah ini partner dagang gitu tapi dia nggak kasih kita fasilitas-fasilitas yang menguntungkan kita dan itu eh, lumayan ya teman-teman adanya fasilitas itu mempermudah tadi kan harus keluar masuk barang bahkan saat transit doang karena terkadang kita cuman menclok aja di satu negara barang kita sebetulnya bukan mau ke negara itu barang kita sebetulnya misalnya mau ke Saudi, tapi kita mampir dulu ke Singapura, ya. Jadi kalau misalnya dari tempat transit aja kita udah dipersulit, udah nyangkut-nyangkut, ya kita telat dong nyampe barang ke tempat tujuan utama kita. Belum lagi nanti ada uncertainty di jalan, ada climate change sekarang kan, badai lah entah kita nggak tahu waktunya, maksudnya terlalu banyak resiko gitu. Jadi kita sangat membutuhkan yang namanya regional trade agreement ini, gitu, supaya smooth perdagangan kita. Nah, ini bisa dicontohkan di sini ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA, ada RCIP, dan ada Pasar Tunggal Uni Eropa EU Single Market. Nah, di Uni Eropa ini, teman-teman, ini tuh bahkan mereka sistem pembayarannya itu sistem pajaknya satu aja. Jadi dari berbagai negara yang di Eropa itu, Austria lah, Swiss lah, apa segala macam, mereka itu udah pajaknya satu. Jadi nggak ribet masuk negara ini pajaknya lain, sistemnya lain. Mereka udah menyepakati EU Economic Community itu European Economic Community. Jadi mereka dari mata uang, terus mereka dari apa namanya eh, pajak-pajak itu tadi, aturan-aturan itu tuh mereka udah seragam. Mereka ngobrol, duduk bareng, musyawarah mufakat. Ini gimana nih cara bayar pajaknya? A, B, C, D dibuat panduannya. Ini gimana nih cara ekspor impor? Dibuat panduannya. Ini subsidinya gimana? Mereka duduk bareng rembukan gitu. Jadi makanya EU itu bisa dibilang komunitas atau misalnya regional trade agreement yang sangat kuat gitu karena mereka sangat terintegrasi, teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah evolusi. Jadi ini diagram ini menunjukkan evolusi dari regional trade agreement di dunia ini mulai dari tahun 1948 sampai dengan tahun 2020. Trennya seperti apa nih kalau teman-teman baca sekilas? Trennya gimana? Meningkat atau turun?
Lihat aja garis 3 ini, 705, 490 sama 303. Meningkat, Bu. Menurun. Meningkat atau menurun? Jadi yang sebelah kiri ini 1948 nih ya. Sekarang 2020-an something. Meningkat atau menurun nih? Nih teman-teman nih bentar lagi mau skripsi. Jadi baca data yang seperti ini kita mulai latihan belajar baca data ya teman-teman. Tadi ada yang bilang menurun. Ada yang punya pendapat beda? Meningkat, Bu. Meningkat. Ya, jadi meningkat drastis ya teman-teman ya. Dari yang bisa dibilang 0 nih tahun 1948, sekarang tahun 2025, 2020 lah diambil datanya ini. Itu tuh udah ada sampai 700 ya. Tapi ini yang inaktif. Tapi yang merah ini yang enforce tuh berarti yang sedang aktif ya. Jadi RTA ini muncul karena ada kebutuhan gitu ya. Semakin lama semakin banyak nih. Gitu. Jadi yang ini yang RTA itu jadi bisa aktif, bisa habis masanya gitu teman-teman. Tergantung agreement mereka. Kalau dia nggak, oh ini misalnya kita mau ekspor minyak sama Indonesia. Dulu kan Indonesia memang pengekspor minyak ya, tapi sekarang kan cadangannya udah nggak ada. Berarti ya udah regional trade agreement-nya udah nggak berlaku lagi sama Indonesia karena kita udah nggak punya minyak lagi, ya kan? Berarti kan kita nggak ikut itu, berarti udah inaktif tuh. Jadi tergantung sama perkembangan dunia saat ini teman-teman. Regional trade agreement-nya ini dan tergantung sama item-item yang diperdagangkan. Terkadang ada item-item strategis kayak misalnya obat-obatan gitu kan. Terus mungkin kayak Indonesia makannya beras, berarti kan kebutuhan pangan, kebutuhan beras itu harus tercukupi. Kalau dari panen nggak cukup, berarti kan ekspor nih. Impor ya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Tapi secara kumulatif trennya naik. Berarti apa nih kalau misalnya kita baca dari tren ini? Apa yang terjadi, dinamika apa yang terjadi di antara negara-negara di dunia ini? Ada dinamika apa teman-teman? Kalau kita lihat makin banyak yang ngegeng. Berarti makin banyak yang melakukan perdagangan internasional ya teman-teman ya. Karena kan trennya perdagangan internasional makin ke sini setelah ada WTO itu semakin banyak aturan-aturan yang meliberalisasikan perdagangan, ya kan. Jadi kebanyakan walaupun benefitnya banyak dirasakan oleh negara-negara maju ya, tapi kita bisa lihat kalau oh ini dinamikanya banyak negara yang makin menjalin kerjasama, makin ngegeng kayak gitu. Jadi bagus untuk perdagangan internasional, tapi kalau misalnya kita bahas dari sisi kapitalisme, not so good ya. Karena dari kapitalisme itu sendiri banyak banget side effect-nya ya teman-teman. Kayak kita negara-negara di Global South, negara-negara yang berkembang, kita seringkali kita menjadi market doang gitu. Karena kita mau nembus pasar mereka tuh sulit banget. Ibarat mereka itu udah bikin tangga, mereka udah naik ke atas, tangganya dijatuhin. Itu bisa diibaratkan analoginya. Karena mereka udah bikin peraturan, mereka udah dapat nih benefit dari perdagangan internasional. Dibuang tangganya, jadi bisa mencapai level yang sama kayak mereka gitu. Karena apa? Pertama, aturan-aturan ini semuanya dibuat dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja kita mau memahami kitab hukum perdata, itu aja ribet, ya kan? Nggak semua orang bisa paham bahasa-bahasa yang tinggi. Belum lagi ini istilah-istilah internasional yang selalu mereka perbarui gitu. Jadi kalau misalnya kita bukan expert yang memang udah puluhan tahun berkecimpung atau misalnya nggak puluhan tahun lah, tapi udah lama bertahun-tahun berkecimpung di bidang perdagangan ini, perjanjian internasional, maka kita akan lost gitu, lost in translation. Kita nggak paham, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman nih belajar, teman-teman mahasiswa LPI nih, udah sampai mana nih ilmu kita catch up sama kira-kira kebutuhan di uh, perdagangan internasional seperti ini? Sebetulnya teman-teman peluangnya gede banget karena kan kita perdagangan internasional ini agreement-nya banyak banget ya yang bisa diakses, tapi sebetulnya nggak semuanya harus kita pahami. Biasanya orang-orang yang udah expert itu dia tuh kayak cuma satu bidang aja, dia ahli di perdagangan kopi misalnya.
Dia pahamlah tuh sertifikat terkait agriculture di, perkebunan kopi seperti apa, bagaimana sih cara meningkatkan kompetensi, apa namanya, petani-petaninya, terus bagaimana menggunakan blockchain untuk, membuat atau merekam data dari, mulai dari perkebunan sampai dengan, dijual di market misalnya gitu ya, menggunakan sistem blockchain dan seterusnya. Biasanya itu nggak semua item kita bisa, tapi, spesifik gitu. Cuman, kita butuh talent-talent nih teman-teman. Ini peluang teman-teman one day, mana tahu teman-teman mau berkarir di dunia internasional ya, pelajari nih terkait perdagangan internasional. Karena peluangnya banyak banget, banyak item yang bisa dipilih, apalagi di Indonesia ya, teman-teman bisa pilih kelapa lah, bisa milih kopi lah, atau bisa milih apapun misalnya teman-teman, punya kebun gitu ya. Nah, fokus di hal itu, pelajarin, riset, baca gitu, dan memang sebetulnya ini membutuhkan waktu dan kedalaman berpikir. Makanya agak-agak dikurangin kebiasaan main gadget, karena itu bisa membuat kita jadi, gitu, kita nggak tahan baca lama teman-teman. Sedangkan untuk kita bisa memahami suatu konteks, kita kan perlu membaca, perlu compare lagi, baca lagi, apa namanya, referensi yang seterusnya seterusnya kayak gitu ya, nggak cuman satu paragraf aja kita baca, gitu kan. Kita cari lagi compare, oh negara barat mengklaim seperti ini nih, sawit Indonesia ternyata nggak ramah lingkungan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari literatur-literatur peneliti yang dari Indonesia, bagaimana sih pendapat mereka? Oh ternyata sawit ini bisa jadi pertumbuhan ekonomi karena, kita menghasilkan minyak yang paling murah sedunia. Panas nggak tuh orang-orang yang di Eropa, di mana-mana yang minyak alpukat lah, minyak canola, panas mereka compare sama minyak sawit kita, makanya minyak sawit kita dicekal, gitu. Tapi memang sih, dalam prakteknya kita juga ada membabat hutan, seperti itu. Nah, itu kan berarti bisa dikaji dari berbagai angle, teman-teman. Cuman untuk minyak sawit doang, ya kan? Terus nanti teman-teman baca lagi literaturnya, ternyata ada loh kaitannya minyak sawit yang di Indonesia sama yang di Malaysia. Gitu. Teman-teman pernah nonton Upin Ipin yang series minyak sawit itu nggak? Nah, mereka itu mengedukasi anak-anaknya, itu mungkin udah pesanan dari pemerintah ya, karena mungkin sawit itu salah satu, komoditas ekspor yang, top di sana. Makanya mereka, memperkenalkan itu, mengedukasinya lewat tontonan-tontonan film. Nah, jadi dari situ aja saya ngeliat, oh ternyata industrinya sangat terintegrasi ya, bahkan di tontonan anak-anak aja, kartun itu dimasukkan nih kalau, oh Malaysia komoditas ekspor utamanya adalah minyak, dan ini menjadi ibaratnya mata pencarian negara lah, kayak gitu. Dan itu udah ditanamkan kalau mereka itu bangga nih, oh kita bangga punya industri sawit yang maju, kita bangga kualitas minyak sawit dari Malaysia itu bagus. Upin Ipin loh brand ambassador-nya. Kita ada. Nah, kita tuh sebetulnya lebih banyak. Bahkan kalau misalnya di-compare ya, ekspor dari Malaysia sama Indonesia, ekspor kita tuh lebih banyak, teman-teman. Ya kan? Tapi kita brandingnya kurang, kita storytelling-nya kurang, gitu. Jadi, anak-anak yang kecil-kecil nggak tahu, taunya minyak makan untuk gorengan aja gitu, nggak tahu cerita di baliknya. Karena sebetulnya cerita di baliknya itu yang, membuat seseorang tuh inget gitu ya terhadap item tersebut. Oke. Nah, jadi ini, perjanjian perdagangan regional atau regional trade aku tutup. Regional Trade Agreement atau RTA. Jadi, menurut WTO ini adalah perjanjian timbal balik, bilateral atau plurilateral. Bilateral itu artinya dua negara, kalau plurilateral artinya more than two, ya. Jadi, dia bisa aja 3 negara, 4 negara, atau mungkin bahkan kayak yang enggak berdekatan banget ya, kayak contohnya, CPTPP, Comprehensive pokoknya dia antara, Trans-Pasifik, area Trans-Pasifik itu berarti Australia, New Zealand, dan seterusnya sana, sama Cina. Nah ini, teman-teman tahu nggak, eee, salah satu kan nggak cuman produk ya, nggak cuman barang ya, ini ditekankan berkali-kali ya kalau perdagangan internasional itu nggak cuman barang, tapi juga, jasa dan juga orang ya. Jadi teman-teman tahu nggak, kalau misalnya di Australia itu, kalau alumni, misalnya nih, kita kan alumni bisa mengajukan graduate visa, misalnya kita mau extend,
tinggal kita di sana. Kita udah selesai nih visa studentnya, misalnya saya studi cuma 2 tahun, berarti 2 tahun udah selesai. Tapi kita bisa mengajukan, kita punya hak untuk mengajukan graduate visa. Nah, graduate visa itu kalau orang-orang yang dari Hong Kong, Cina, itu tuh mereka bisa dapat 5 tahun. Dan mereka ketika masuk ke area Australia itu mereka tuh nggak perlu masukin TOEFL. Makanya teman-teman saya itu banyak yang mereka tuh pakai gadget banyak banget. Jadi ada satu komputer untuk misalnya muter slide. Nanti mereka ada tab lagi iPad nanti untuk itu untuk translate. Dan ada lagi yang masukin kayak ke bahasa Cinanya mereka gitu. Jadi ya saya ngelihat sih effort mereka belajar gitu kan. Tapi itu karena mereka dikurangin tuh hambatannya. Mereka nggak perlu masukin IELTS. Sedangkan kita misalnya mau studi di sana, itu IELTS kita harus masuk gitu kan. Kalau nggak ada IELTS, kita nggak bisa. Tapi mereka dipermudah. Nah, berarti ini kan mereka ada keuntungan dari si PTPP tadi. Perjanjian atau regional kayaknya Cina ini udah jadi gengnya Australia lah istilahnya kayak gitu. Jadi orang-orang dari sana dipermudah untuk masuk ke Australia. Mungkin karena memang Cina jadi salah satu basis supply chain-nya produk-produk yang di Australia, teman-teman. Jadi Australia bisa dapat keringanan mungkin dari barang-barang yang mereka butuhkan, tapi sebagai imbal hasilnya atau timbal baliknya, Cina minta tolong wargaku dipermudah nih kalau mau studi di sana, terus kalau mau tinggal. Graduate visa itu tadi kalau misalnya kita orang Indonesia, kita tuh maksimal cuma dapat 2 tahun, 3 tahun gitu teman-teman. Di sana orang-orang itu dapat 5 tahun. Saya barusan nanya sama teman saya yang dari Taiwan. Jadi Taiwan, Hong Kong, Cina, itu area-area situ tuh kalau misalnya mereka mau dapat visa untuk tinggal lebih lama tuh mereka lebih gampang gitu. Nah, timbal balik nih, reciprocity ini berarti adanya pertukaran sesuatu, resiprokal. Tapi tidak harus dalam jumlah yang sama. Ini yang kayak tadi saya jelasin ya. Jadi misalnya Australia butuh barang-barang yang dari Cina, barang-barang kebutuhan lah. Misalnya mereka butuh gelas, butuh cangkir gitu ya. Dibandingkan produksi di Australia dengan bayar tenaga kerja 240 ribuan per jam, better mereka impor aja dari Cina kan. Nah, tapi kalau barang yang mereka butuhkan itu banyak banget dari Cina, berarti kan ketika masuk itu ada bea-bea gitu ya, ada pajak-pajaknya gitu kan, tarif. Nah, berarti oke, Cina mungkin dia kasih bonus atau apapun itu gitu ya. Terus Australia Australia memberikan imbal balik dengan mempermudah orang-orang Cina, talent-talent yang dari Cina itu untuk masuk dan belajar dan bekerja di situ. Jadi jumlahnya mungkin nggak sama, itemnya nggak sama, yang satu tenaga kerja, yang satu item atau barang kebutuhan gitu. Tapi mereka resiprokal gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah selanjutnya ini istilah yang sering digunakan untuk geng-geng negara-negara ini tadi, ada free trade agreement, ada free trade area. Jadi kalau free trade agreement berarti dia bukannya free banget, nggak ada tarifnya, tapi semakin dipermudah gitu. Terus free trade area atau kawasan perdagangan bebas dan preferential trade agreement. Jadi preferential trade agreement ini tergantung item apa nih. Dan terkadang ini ada batas periodenya ya. Misalnya kayak sekarang Indonesia lagi butuh banget misalnya tepung gitu. Nah, udah kita cuman jangka waktu tertentu aja sampai kebutuhan dalam negeri terpenuhi, udah kita offin tuh trade agreement-nya. Udah nih kami udah nggak butuh lagi, udah kebanyakan. Kita udah pause dulu nih perjanjiannya, bisa kayak gitu ya teman-teman. Dan ini butuh nih talent-talent nih untuk bernegosiasi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya adik-adik gitu ya di rumah atau misalnya teman-teman terkadang butuh bernegosiasi dengan orang tua atau sama teman-teman atau misalnya di organisasi, hargai proses itu teman-teman karena kita nggak tahu skill negosiasi kita akan membawa kita kemana. Mungkin one day teman-teman bakalan negosiasiin ini nih free trade agreement ini nih atau regional trade agreement, who knows ya. Kasih tahu saya kalau teman-teman udah nyampe sana ya, saya mau belajar. Oke, selanjutnya menurut WTO, perjanjian yang tidak bersifat timbal balik atau non resiprokal disebut PTA. Jadi preferential trade agreement ini berarti dia tidak timbal balik. Kayak contohnya tadi misalnya Indonesia butuh tepung gitu ya. Tapi dalam jangka waktu tertentu aja nih, misalnya deket-deket Lebaran karena banyak yang bikin kue ya kan, kue mentega itu kan pakai tepung. Nah, tapi misalnya Eropa tuh nggak minta apa-apa atau misalnya ya udah deh kita permudah nih
ekspor atau impor tepung ke Indonesia. Tapi ya udah, sekarang kami lagi nggak butuh apa-apa dari Indonesia, nggak butuh benefit apa-apa, nggak butuh agreement apa-apa, ya one day nanti kalau misalnya kami butuh tinggal kalian kasih lah ya, kayak gitulah. Jadi, eee, depend on negosiasinya. Terus, jenis lain dari integrasi ekonomi regional, yaitu custom unions dan common market atau pasar bersama. Jadi kayak custom unions ini, contohnya yang Eropa tadi ya. Jadi Eropa itu dia punya, karena mereka udah masuk ke European Economic Community, makanya mereka, pabennya atau, custom-nya itu juga sama gitu. Keimigrasiannya aturannya sama. Jadi mereka nggak ribet, gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman ada rezeki nanti teman-teman apply visa Schengen, itu teman-teman kan tinggal bablas aja tuh ke negara-negara yang di Eropa itu, berapa puluh negara itu, dan nggak perlu apply visa masing-masing karena memang mereka udah satu serikat. Nah, teman-teman bayangin, ketika bisa sangat terintegrasi seperti itu kan berarti sangat memudahkan arus orang dan barang ya, teman-teman ya. Tapi ya, dengan dinamikanya masing-masing lah. Oke, selanjutnya ini, contoh RTA ya. Jadi RTA yang sekarang masih aktif, teman-teman, ini datanya dari World Trade Organization, WTO. Ini ada EU. EU itu ada 43 negara. Jadi EU itu adalah European Union, ya, areanya di sini nih. Itu ada 43, negara, terus, ini ada EFTA. Jadi FTA itu ada 4 member countries, sorry, ini bukan, 43 ini bukan country-nya, tapi lebih ke agreement-nya, ya. Jadi, yang banyak menggunakan RTA ini nih, EU, terus, nomor 2-nya EFTA. Nah, ini beda nih. Jadi, European Community sama European Free Trade Agreement itu beda. Jadi EFTA ini cuma ada 4 negara, Iceland, Liechtenstein, Norway, sama Swiss. Jadi sebetulnya ini before itu banyak banget negaranya. Cuman karena udah ada EU, akhirnya pindah nih yang dari sini EFTA state ini mereka pindah ke EU. Gitu. Selanjutnya ada Chile, Singapura. Nah, Singapura ini make sense ya teman-teman karena Singapura adalah hub, logistik dunia. Ibaratnya nih Singapura di sini nih yang dari sini mau ke sini, ya dari sini mau ke sini itu lewat Singapura dulu gitu. Jadi dia kalau dari sini ke sini kepanjangan nih habis bensin nih. Transit lah, dia dia, Singapura gitu. Jadi isi bensin lagi dan di Singapura kan karena, jadi hub logistik mereka tuh jadi banyak headquarter gitu, banyak, perusahaan-perusahaan yang menjadi apa ya, mmm, apa sih istilahnya, kantor bukan kantor cabang, apa bilangnya ya, kok saya headquarter tuh apa ya? Coba tolong cari artinya headquarter. Kantor pusat, astagfirullahaladzim. Jadi kantor pusatnya tuh banyak di Singapura, makanya sangat terintegrasi teman-teman. Jadi walaupun Singapura itu kecil, tapi, Singapura ini dia itu karena banyaknya kantor pusat, jadi ngurus apa-apa tuh cepet, dokumen-dokumen itu, gitu. Sama sebetulnya Singapura itu dia bekerja sama sama, hub logistik yang ada di Malaysia. Kenapa? Karena, di Malaysia itu mereka itu dia udah mulai inilah, udah mulai dikenal gitu ya, karena kan, eee, transaksi perdagangan global juga semakin meningkat, terkadang yang di Singapura overload, maka mereka pakai yang paling dekat nih, si Malaysia. Kenapa nggak di Batam pertanyaannya? Kan kita bisa nih, kita berpotensi nih, Singapura kelebihan, sini mampir ke Batam, sebetulnya bisa kan? Nah, tapi mungkin kita masih dalam tahap pengembangan ya, sampai, bisa apa ya, seefektif, seefisien penanganan yang di Singapura. As long as banyak korupsi, maka kita nggak bakalan bisa tuh menyamai keefisienan pelabuhan yang ada di Singapura. Ya kalau misalnya mau geser dikit, bayar, nginep dikit, bayar, nggak kenal orang, susah barang keluar. Siapa yang mau pakai kita kalau kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mindsetnya jangan dikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Kita mikirin nih, wajah Indonesia di mata dunia gitu ya. Kalau pelabuhan kita, ribet dengan urusan ibaratnya, under table money gitu ya, kita jadi nggak maju-maju. Oke, selanjutnya, nah, pusing nggak? Pusing nggak teman-teman?
Jadi ini, peta yang mungkin udah berkembang lagi ya. Jadi, RTA atau Regional Trade Agreement antar negara-negara yang, menjadi bagian-bagiannya, gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa diistilahkan teman-teman pernah makan mie instan? Pernah ya makan mie Kapok. instan ya? Ya, jadi ketika teman-teman makan mie instan, terus teman-teman ambil pakai sendok atau pakai sumpit, sat, itu kan kayak saling terikat kan mie-nya kan. Jadi itu seperti itu, istilah dari regional trade, agreement ini tadi. Karena, antar negara ini mereka itu ada yang bikin, agreement, terus dari sini juga agreement ke sini ke sini ke sini. Jadi kayak kita kayak nyendok mie gitu teman-teman. Ini tuh kayak, saling intersection atau saling bersinggungan antara satu sama lain. Karena satu negara itu mereka nggak cuman, bekerja sama dengan ininya aja, yang terdekatnya, tapi juga tengok nih Jepang bisa sampai ke Afghanistan ada nggak nih? Nah, jadi kayak udah kalau misalnya dipetakan regional trade agreement yang ada di dunia itu sangat, over complicated gitu, teman-teman. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya orang mikirin kayak gini? Kita kelihatannya udah pusing gitu ya. Tapi itu tadi, karena transaksinya itu sangat besar, sehingga kalau misalnya ini ribet sih, tapi emang harus dilalui supaya dapat fasilitas tadi, trade fasilitas. Dia harus ngegeng nih. Kalau enggak, dia nggak bakalan dapat trade fasilitas karena bisa jadi mereka udah apa ya, udah nyaman dengan areanya masing-masing. Sedangkan salah satu kepentingan dari trade apa international trade kan kita pengen akses market yang lebih lebar lagi ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat Indonesia nih di dalam lingkaran ini nih ASEAN nih teman-teman nih. AEC, ASEAN Economic Community, Thailand, Myanmar, Indonesia, Kamboja. Nah, ini kita. Terus Singapura, Singapura juga ada kerjasama Trans-Pasifik. Nah, Trans-Pasifik, Pasifik itu kalau misalnya teman-teman lihat tuh area-area Fiji, gampangnya teman-teman kalau pernah nonton Moana, itu area-area sana tuh Pasifik tuh. Yang Melanesia, Mikronesia, gitu ya. Polinesia. Nah, itu tuh area-area Pasifik. Dekat-dekat Australia juga, New Zealand, Hawaii. Nah, itu. Terus ini area sini Ekota, terus ada Sapala, ada Apta. Ini kalau misalnya teman-teman interest, penasaran apa aja sih yang mereka sepakati dalam perjanjian-perjanjian ini, silahkan di browsing. Nanti saya bagiin slide-nya ya. Jadi kita sebetulnya mereka ngegeng itu bisa jadi karena pertama wilayahnya dekat, atau misalnya karena mereka punya interest gitu ya. Next, nah ini peran RTA dalam fasilitasi perdagangan. Jadi peran Regional Trade Agreement itu yang susah-susah dibuat ini tadi, yang belibet-belibet ini, yang banyak banget ini negosiasinya, itu sangat bermanfaat sebetulnya. Jadi perannya dalam fasilitasi perdagangan yang pertama kerjasama kepabeanan. Jadi negara-negara ini sepakat untuk saling berbagi informasi dan menyelaraskan prosedur. Misalnya apa nih istilah untuk bea masuk, misalnya barang yang hazardous gitu, hazardous mah barang-barang yang kimia berbahaya. Itu istilahnya apa? Pakai form apa? Nah, mungkin nanti dari negara lain, ya udah kita formnya sama ini. Antara form untuk ngurusin barang-barang chemical hazardous ini dari Indonesia sama misalnya Cina, sama apa, udah diseragamin formnya. Nah, tapi mungkin nanti di formnya itu dijelasin ada bahasa Indonesianya gitu. Jadi pas ngisi form bisa lebih paham gitu. Karena kan masing-masing beda negara kan beda form ya teman-teman. Kayak kemarin itu ada adalah praktisi yang di kelas malam, dia udah lama lah berkecimpung di dunia logistik gitu ya. Dia jelasin kalau dulu itu Bu formnya cuman dikit kita dapat form fasilitas trade ini, tapi sekarang Eropa udah ada form apa gitu, dia pakai istilah huruf atau angka gitu. Misalnya form C itu untuk ke Eropa, form B kemana kemana kayak gitu. Jadi kita misalnya mau dagang atau misalnya mau ekspor barang ke Amerika, udah kita tinggal isi form tersebut gitu. Itu trade facilitation. Selanjutnya sistem single window. Nah, eksportir importer dapat mengirimkan semua dokumen secara elektronik melalui satu portal. Contohnya ASEAN single window atau INSW itu tadi ya, teman-teman. Jadi sebagai eksportir atau importir ini dipermudah, jadi kita nggak bingung, nggak terlalu banyak
website, cukup satu website aja dipakai untuk ngurusin ekspor impor ini. Selanjutnya transparansi. Jadi semua peraturan perdagangan harus dipublikasikan dengan jelas. Jadi antar negara yang bekerja sama ini mereka itu udah saling uh, ngasih tahu ini loh aturan-aturan perdagangan di tempat kami yang boleh apa, yang diminta kayak misalnya sertifikasinya apa, misalnya kayak Indonesia, Malaysia, Brunei itu kan mungkin prefer untuk yang halal-halal. Berarti kalau kalian mau masukin makanan ke sini berarti harus halal. Atau misalnya Indonesia punya BPOM. Nah, BPOM ini kalau misalnya di Myanmar apa istilahnya? Nah, misalnya kayak gitu. Jadi aturan itu dipublish, semuanya bisa akses dan kita bisa apa ya? Bisa mempelajari itu dengan seksama. Terus kalau misalnya ada update, itu juga harus langsung dipublish supaya negara-negara lain tuh dapat infonya gitu. Tapi ini cuman geng aja ya, sekali lagi ya. Cuman ya masuk geng-geng aja yang dapat infonya. Kalau yang nggak masuk geng, ya nggak dapat fasilitas ini. Selanjutnya manajemen risiko dan pemrosesan prakedatangan. Jadi ini memungkinkan penyelesaian kepabeanan sebelum barang tiba. Jadi sebetulnya yang ribet itu kan administrasinya. Kalau misalnya udah ditransport itu kan udah barang udah di itu ya udah kalau udah nyampe diturunin. Kalau pas kita mau kirim ya udah di loading di kapal gitu kan. Nah, persuratan ini yang lama. Jadi ketika ada RTA ini atau Regional Trade Agreement ini, kita bisa mempermudah proses ketika barang itu udah lagi di jalan, suratnya udah beres. Kan enak tuh, barang nyampe tinggal unload aja gitu. Ya teman-teman. Jadi memang ribet tapi sangat bermanfaat lah. Selanjutnya pengakuan timbal balik. Jadi penerimaan standar atau sertifikat dari negara lain untuk menghindari pengujian ganda. Misalnya fitosanitary. Fitosanitary itu untuk barang-barang yang karantina, kayak misalnya kita mau ngirim anggrek gitu ya dari Indonesia ke negara lain gitu kan. Nah, itu kan ada tes fitosanitary supaya apa? Supaya si anggrek ini mungkin kadang dia membawa penyakit yang kita nggak tahu. Kalau misalnya dia sehat-sehat aja berarti aman kan. Atau, misalnya ada, tanaman-tanaman yang ternyata setelah diteliti, itu dia bisa menjadi, ekspansif. Contohnya ekspansif itu kayak, ada kan setiap daerah itu kan punya tanaman native. Tanaman native itu maksudnya tanaman yang asli dari daerah itu, gitu. Jadi kalau misalnya ada tanaman datang baru nih dan dia invasif, dia lebih cepat berkembangnya dibandingkan tanaman tanaman native, itu bisa membuat ketidakseimbangan biodiversitas. Nah, simpelnya ini ya, contohnya aja lah imigran ya teman-teman. Kita nih orang Indonesia, waktu di Aceh kemarin itu kan ada imigran dari mana? Myanmar ya? Nah, orang-orang imigran ini mungkin mereka mempunyai budaya yang berbeda nih, cara hidup yang berbeda gitu. Sehingga ketika misalnya terlalu banyak yang imigran diterima di Aceh gitu, mungkin dia akan merusak atau merubah tatanan kehidupan kita. Nah, tanaman ini kurang lebih seperti itu juga sifatnya ya. Jadi ada yang tanaman secara nature dia bisa jadi gulma untuk tanaman lain atau misalnya tanamannya itu jadi bikin nggak sehat gitu ya, ekosistemnya jadi nggak sehat, yang seharusnya bisa nampung air ini karena ada tanaman tersebut masuk ke negara itu jadi akarnya membusuk lah, terus jadi nggak bisa nanam apa, nggak bisa nampung air. Jadi kayak itu tuh udah ada tuh panduan-panduannya. Jadinya eh, daripada membuat uji tesnya 2 kali, misalnya fitosanitary di Indonesia, fitosanitary di Singapura, cukup satu aja tapi yang tesnya itu diterima di setiap negara yang sudah menyepakatinya. Kayak gitu. Jadi, untuk dokumen kita cukup ngisi satu aja, nggak perlu banyak-banyak, udah sama-sama diakui. Gitu ya teman-teman. Jadi menurut teman-teman ini mempermudah nggak nih bagi eksportir dan importir? Worth it nggak sih ngurusin negosiasi untuk mendapatkan benefit-benefit ini? Kalau teman-teman POV-nya sebagai eksportir nih, Worth it, Ibu. ada yang ini kira-kira punya pendapat beda? Worth it atau nggak worth it? Sebetulnya ini nggak semuanya ya teman-teman ya. Bisa jadi lebih banyak lagi nih
fasilitas-fasilitas yang lain, cuman ini fasilitas yang umum lah. Dan ini yang sebetulnya jadi hal-hal yang ribet gitu. Jadi inilah yang diusahakan supaya, eee, apa ya, dipermudah gitu. Gitu ya. Oke, makasih Zakia. Nah, selanjutnya ini kita tarik lagi ke regional kita tarik lagi ke situasi yang berada di Indonesia, NLE dan BLE. Jadi NLE, National Logistic Ecosystem, kalau BLE, Batam Logistic Ecosystem. Jadi, Batam Logistic Ecosystem ini ada pilot project dari, National Logistic Ecosystem ini tadi, karena memang posisi kita, sangat strategis ya teman-teman ya. Bahkan kita tuh bisa dibilang kayak lagi dulu-dulunya tuh Batam dibangun untuk tandingannya, Singapore Port Hub itu tadi. Nah, jadi, progres BLE ini so far, menyederhanakan proses bisnis antar layanan pemerintah, gitu Ji. Jadi, teman-teman tahu ya, misalnya kita mau ekspor itu kan mungkin akan melibatkan kementerian, Kemenq untuk custom-nya, terus ada Kementerian Perdagangan, Investasi. Nah, pokoknya kan banyak tuh kementerian. Jadi, dengan adanya, BLE ini bisa menyederhanakan proses bisnis di antar layanan. Jadi supaya nggak double-double ngisi formnya, cukup satu form aja tapi udah ternotif ke Kemendagri lah misalnya, ke apa, ke Kemenko Marves, saya nggak tahu sih, saya nggak hafal yang kementerian-kementerian yang terbaru ya. Pokoknya semua kementerian terlibat itu ketika isi satu form itu tuh udah ternotis, gitu. Jadi mereka bisa ngambil dokumennya dari situ. Jadi kita nggak perlu provide dokumen satu kementerian, dokumen baru kan lama ya gitu ya. Orang udah sibuk ekspor impor nih mau masukin manusia ke Mars, kita masih sibuk aja ngurus administrasi. Kan kontraproduktif ya teman-teman. Selanjutnya kolaborasi sistem layanan logistik antar pelaku usaha baik di sektor swasta maupun pemerintah. Jadi di sini sistem logistiknya itu saling terintegrasi ya teman-teman antara swasta dengan pemerintah. Lalu kemudian transaksi pembayaran, penerimaan negara, dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik. Nah, di sini dicontohkan ada kerjasama dengan Bank Mandiri. Jadi untuk memfasilitasi pembayaran layanan logistik seperti tracking, shipping, warehousing, dan depo kontainer. Terkadang pengusaha juga modalnya harus diputar ya teman-teman ya. Jadi mereka terkadang membutuhkan suntikan modal nih. Nah, jadi di sini udah kerjasama sama Bank Mandiri. Jadi kalau untuk alur logistik ini tadi dan terkait seperti tracking, shipping ini, ketika butuh dana bisa dibantu gitu sama Bank Mandiri. Nah itu kan berarti menunjukkan komitmen pemerintah karena Bank Mandiri itu jadi salah satu bank BUMN ya teman-teman. Berarti kan pemerintah pakai nih powernya, pakai asetnya bantu nih sektor ekspor impor, sektor perdagangan internasional nih, yang ada di Batam aja, yang lain belum ya teman-teman. Ini kan contoh di Batam nih. Jadi kalau teman-teman punya usaha atau one day magang, mungkin teman-teman bisa nanya, ini kalau misalnya untuk pendanaan atau financingnya biasanya pakai bank apa? Kalau misalnya Bank Mandiri mungkin dia program yang ini, tapi kalau misalnya yang lain mungkin ya udah mungkin karena memang dia udah nasabah di bank itu, terus dia pakai bank itu, gitu. Tapi di sini yang menawarkan fasilitasnya itu Bank Mandiri. Selanjutnya, nah ini mungkin teman-teman menyaksikan, ya. Jadi kan teman-teman akhir-akhir ini kan, Batu Ampar itu kan banyak dibangun ya. Yang teman-teman yang rumahnya daerah Batu Ampar, mungkin sore-sore pernah jalan-jalan sekitaran situ kelihatan tuh kalau, pelabuhan kita tuh, semakin memperbaiki diri gitu ya. BP Batam yang ngurusin itu. Perbaikan terhadap infrastruktur tata ruang dan sistem kepelabuhanan yang mendukung digital dan green port. Ada auto gate system, jadi auto gate system ini udah nggak perlu pakai orang gitu ya. Jadi mungkin ya kalau macet aja, tapi kan biasanya dia nggak pakai. Ngeri banget debu di Batu Ampar itu ya teman-teman. Itu kalau misalnya orang cuman ditaruh misalnya lah orang teman-teman tahu kan Ditpam BP yang bajunya biru-biru itu, misalnya lah ditaruh di situ cuman untuk ngurusin auto gate gitu ya, ngurusin gate sistemnya itu, parkir nih truk-truk masuk gitu, kontainer masuk, dia yang itu kan kasihan dia kena debu kan sehari-hari. Sesak napas dia kena ISPA. Nih auto gate system ini berfungsi untuk ya mengurangi lah tenaga kerja yang dibutuhkan. Karena nggak sehat banget itu kerja di situ kalau kita nggak pakai APD lengkap. Pakai APD pun panas ya teman-teman. Hujan, becek,
kalau lagi kering debunya ampun ya teman-teman. Jadi, ya ini solusi sih. Terus, ada juga tempat pemeriksaan fisik terpadu dan proyek perkerasan kontainer yard. Jadi, ini maksudnya perkerasan ini pematangan lahan. Bisa dibilang mungkin reklamasi ya, saya nggak tahu sih area lahan di sana mungkin, dia bangun, apa ya, jembatan beton, jadi supaya bisa dilewatin kendaraan-kendaraan berat itu tadi, kontainer, kren, gitu kan, gede-gede itu kan. Jadi dia butuh, pijakan atau butuh lahan yang keras lah supaya bisa memfasilitasi si truk-truk, terus alat-alat berat ini tadi, gitu. Ini ada diinfokan 2 hektar di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar. Pelabutan. Ya nanti teman-teman, kita bisa kan sebetulnya masuk ke dalam situ kan ya. Nah itu teman-teman tuh bisa tuh coba lihat-lihat, oh ini loh maksudnya BLE ini gitu. Karena inilah privilege teman-teman itu belajarnya tuh langsung. Deket nih, lab-nya tuh deket gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Bingung nggak? Ini teorinya lumayan banyak hari ini. Tapi, konsepnya dapat lah ya mudah-mudahan ya.